Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Jumpa lagi bersama saya Wan di channel Wano TV. Kali ini kita akan sama-sama menyimak debat panas antara Rocky Gerung dengan Sylvester. Yang mana menurut saya Sylvester ini masuk ke perangkap Rocky Gerung sehingga membuat Sylvester ini sangat marah sampai berkata-kata kotor guys. Bagaimana video selengkapnya? Kita langsung saja simak bersama-sama. Tadi saya lewat di tangga berjalan, eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free, you have to jilat for it. Jilat. Siapa yang ganti proverb itu? Siapa yang ganti? Siapa yang ganti? Ya saya tanya kamu. Coba tanya ke mahasiswa mungkin menurut. Siapa yang ganti? Disinilah Yang awal-awal Yes. debat mulai memanas. Ya? Yang nulis itu adalah sini kan? narasumber iNews. Sebut nama dong. Ya semuanya bisa menyebut nama diri sendiri. Jadi saya mau terang. Tapi bentar. Ini kalau Anda mau menyatakan bahwa Bung Noel, Bung Sylvester kan mereka nggak dapat jabatan. Jadi Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan Si Aiman langsung nyebut nama lagi. Itu yang membuat Sylvester ini mulai panas guys. penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini, baik jabatan, baik proyek dan Padahal Rocky Gerung nggak pernah menyebutkan nama, cuma sindiran aja. sebagainya. Saya seorang usahawan dan saya seorang lawyer. Jadi Anda salah. Ya, dan Anda pikir kami ini rumit berpikir. Anda lihat muka saya ini cerah. Hidup Muka saya cerah. bahagia. Bahagia sekali. Enggak dong. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Lah, Kasihan. ini guys. Jangan pribadi dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Nah, ini kami kita tadi bicara soal kebijakan. rumit. Ya, pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda silakan kemukakan. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang Cek ikan kepancing. saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada gunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Berguna nggak saya? Terima kasih. Dibela mahasiswa. Buat selfie. Yes, oke. Kita lanjut ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Pelan-pelan sekali saya terangkan. Orang yang saya sebut tadi, William Ockham, imam Katolik. Anda kenal? Anda kenal orang itu? Nggak tahu. Dia juga bujangan lapuk. Tidak pernah menikah. Ya namanya biarawan mana Jelas. menikah. Mereka udah punya pilihan hidup untuk itu. Kalau Anda ini kan bukan biarawan. Iya kan? Oke, biarawan tidak menikah tuh. Tahun 700, bahkan Paus itu menikah. Anda nggak mengerti sejarah. Anda tidak punya pengetahuan tentang ilmu pengetahuan. Ya, Anda itu tidak kan, punya itu kan pengecualian ya. Oke, tapi Anda betul tuh. Itu pengecualian. Semua ini berpikir ada pengecualiannya. Anda tidak berpikir. Lalu ada pengecualian. Makin panas. Kami ini pemenang ya. Menang. Pemenang the real. Jadi nggak ada beban. Ya, kalau Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa?
Anda siapa? Anda nothing. Ya. Oke, saya terusin ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Malah Rocky, ditanya lagi. saya ini ya, Bikin baca marah M.A. aja. Bauer, Bikin Gus Dur, ya, tambah emosi. Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Oke, sekarang Anda sebut dua nama tadi. M.A.W. Brouwer dan siapa tadi? Gus Dur, Gus Dur dan Leo Tolstoy. Leo Tolstoy. Dari SD saya udah baca itu. Oke, yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Siapa tuh Heidegger? Who is the person called Heidegger? Yang menulis tadi being and kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Anda kan belajar fakultas hukum kan? Oke, siapa itu Heidegger? Oke, saya mau sebutin sekarang ya. Ya. Anda menyebut Brouwer. Anda tahu siapa Brouwer? M.A.W. Brouwer. Malah. Terangkan pada mereka coba. Yang Anda sebut. Leo Tolstoy yang belajar sejarah. Semua pemimpin kita, pendiri republik, tahu siapa tuh Leo Tolstoy, tahu siapa tuh Heidegger. Yang Anda terangin tadi. Tapi Anda buta huruf terhadap itu. Bagaimana Anda mau tagih saya bicara soal cawe-cawe, kalau fondasi saya untuk bicara cawe-cawe Anda nggak ngerti. Ya. Anda mengucapkan kalimat yang ada etimologinya, yaitu bujangan lapuk. Maka saya ingat orang Ya semacam Anda memang bujangan lapuk, beda Iya, sama karena rohaniawan dong. yang ada soal buat Kasihan saya. banget. Makanya kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Bukan masalah ngaku Roy. Masuk Saya jebakan. Rocky, saya minta kamu ya kan. Kami ini Masuk baik-baik jebakan aja, Rocky. ya. Kalau kamu hidup menyakitkan tiap hari jadi pecundang. Oke, saya terangkan ya. Tiap hari pusing. Kami Bisanya nggak pusing hanya sama hidup maki-maki kami kok. aja. Gitu loh. Dan kami tidak menjilat. Gue tiap hari jalan-jalan. Oke, saya ulang. Ada yang menjilat di sini. Betul, Anda betul. sembarangan gitu loh. Saya Saya ulangi, rasa saya ulangi. perdebatannya lebih pada substansi Om. Jadi Ini substansinya. kasihan kawan-kawan mahasiswa. Lucu, kita berharap lucu. ada Nah, sekarang nilai Rocky, dalam diskusi kebenaran hari ini. mana yang kamu Teman-teman mahasiswa ungkapkan? menikmati nggak perdebatan ini? Kesalahan mana gitu. Nggak ada masalah kok. Gak masalah. Nggak masalah. Nggak menikmati. nggak masalah. Tapi maksud saya lebih pada substansinya. Enggak, kita Adik-adik, ini biar mau enak. kejar dia ini ya kan. Dia ngomong ngawur-ngawur ngaco-ngaco ini mana buktinya? Itu loh. Terangkan dari tadi buktinya. Gak usah kau putar kiri putar kanan, gak usah, straight to the point aja Rocky. Boeing, saya Jangan kau bodohin terus masyarakat ini. Saya cuma bodohin. Buktikan. Mereka tidak mungkin saya bodohin. Iya. Tonton kebodohanmu. Oh enggak, saya ngomong dengan fakta dan bukti yang valid. Anda ngomong dengan opini dan framing yang nggak benar buat bangsa ini. Ini Oke, metodologi. kita beri kesempatan dulu. Bentar. Oke. Silakan Rocky, silakan Rocky. Jangan dipotong dulu, silakan. Wah, di dalam metodologi ada prinsip parsimoni, itu cara berpikir. Hoax itu, bagaimana? Pengetahuanmu tentang metodologi -7 tuh. You nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kamu berpikir? Kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Nah, inilah Anda merendahkan orang seperti Anies kemarin kasih 11 poin ke Pak Prabowo. Nah. Pak Prabowo jadi presiden. Saya tidak merendahkan, saya Ini merendahkan kemampuanmu berpikir. Manusia-manusia yang tukang merendahkan orang ini satu ini. Ya kan? Fitnah Makin panas orang. ini. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Berikut. Sebelum Rocky ya. Saya mau lanjutin. No, saya mau lanjutin. Nanti saya beri kesempatan. Iya. Minum dulu. Santai. Minum dulu, minum. Cara balasnya Oke Gerong nih mantap. Seseorang yang mengklaim punya otak, dia tahu basis otaknya apa tuh. Itu cara berpikir tadi. Saya baru terangkan satu hal kecil, parsimoni, dan you nggak tahu. Bagaimana mungkin you punya ijazah nggak tahu apa itu parsimoni? Astaga.
Di dalam hukum pun ada prinsip parsimoni. Mau saya terangkan? Rocky. Tunggu, saya mau terangkan. Kita Malah ditanya lagi, Saya bikin panas nggak perlu aja. diajari oleh Anda. Tunggu, Anda Yang saya Anda minta, lulus fakultas hukum? sebagai orang hukum, saya minta bukti. Oke, saya terangin Saya sekarang. minta bukti. Oke. Ya kan kau nggak usah ngomong panjang lebar, saya hanya minta bukti Iya. kau mana. Oke, saya terangkan. Ya? Oke, saya terangkan. Itu aja kita Makin orang hukum. membara nih. Oke, saya mau terangkan. Berdasarkan bukti dan fakta itu loh. Iya, saya mau terangkan sekarang. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Kacau kamu ini. Dia minta bukti. Buktikan. Malah Untuk membuktikan perlu cara pembuktian, right? Di dalam ilmu hukum ada prinsip. padahal secara tidak sadar Sylvester ini telah dibodohin oleh Rocky Gerung. Pacta sunt servanda, a pact must be served. Tahu prinsip itu? Dalam ilmu hukum. Sudahlah, saya ini bukan mahasiswa baru yang Anda harus terangkan. Anda tahu nggak supaya saya Sekarang terangin? ngomong aja, mana buktinya itu loh. Ini saya mau terangin. Enggak, kita kalau di pengadilan bro ya, nggak ada kita ngomong panjang-panjang kayak begini. Langsung mana Itu di buktinya? pengadilan. Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Ya. Oke, saya terangin ya. Ini bukan pengadilan tapi ini debat, namanya juga debat. Buktinya namanya pacta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Saya bilang Rocky, ya kan, mana buktinya? Sekarang kita ngomong mengenai presiden yang Ini melakukan buktinya. cawe-cawe. Saya pakai bahasa Inggris. A pact must be served. Namanya pacta sunt servanda. Perjanjian harus diucapkan. Mana pasal pidana berapa yang presiden itu lakukan? Anda ini ngomong apa Anda ini? Buktikan undang-undang mana yang dilanggar, pasal berapa? Ini saya mau Itu kita terangkan. ngomong. Oke, silakan Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru gua bilang salah. Sun itu artinya must. Bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, Makasih. saya mengiyakan apa aja yang kamu ngomong gitu loh. Nah, sekarang kan mana dia hanya muter-muter, nggak bisa bukti. Nggak ada ini manusia. Ini manusia pecundang, ya, yang sangat merugikan bangsa kita ini dengan kebohongan-kebohongan yang dia lakukan. Nggak ada kan? Mana buktinya yang kamu bisa berikan saat ini? Nggak ada, Rocky. Mana? Nggak ada. Kau nggak usah ngomong. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Sebagai orang hukum, mana You mahasiswa pasal-pasal? siapa? You mahasiswanya siapa? Profesormu siapa namanya? Perlu kau tahu ya, yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Alah, nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip. Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Pas di sini kayak ayam jago lagi mau berantem itu guys. Aduh. Aduh. Kayak lucu aja guys. Si Sylvester kalah debat, kalah adu argumen sehingga hanya bisa menyerang dengan kata-kata kasar aja guys. Tapi ketika Rocky Gerung membalas malah emosinya tidak bisa ditahan. Aduh, lucu. Saya akui Rocky Gerung ini cara membalasnya itu sangat luar biasa. Beliau secara lembut, secara halus membalasnya dengan berbagai kosakata yang mungkin susah atau sulit dicerna bagi banyak orang, sehingga membuat Sylvester ini makin panas dan akhirnya semua itu diluapkan di akhir tadi guys. Bagaimana guys pendapat Anda tentang perdebatan kali ini? Benar-benar Sylvester masuk jebakan Rocky Gerung guys.
Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.